Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sisilia Hamaria Ina Bedanayan, NIM 5520119042. Saya dari Fakultas Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan satu tugas saya pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem operasi dan beberapa jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem operasi. Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer tidak akan bisa berjalan optimal karena operating system inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Jenis-jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi Microsoft DOS. DOS adalah salah satu sistem operasi yang banyak digunakan oleh komputer IMB PC maupun oleh komputer yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft DOS. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibuat oleh Tim Peterson dari perusahaan Seattle Computer Products sebelum dikembangkan oleh Microsoft. Kelebihan dari sistem operasi Microsoft DOS. Yang pertama, ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Yang kedua, ukurannya kecil. Yang ketiga, memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangan sistem operasi Microsoft DOS. Yang pertama, belum ada antarmuka. Yang kedua, instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows adalah salah satu operating system yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling banyak digunakan belakangan ini yaitu versi Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para pengguna atau user. Kelebihan sistem operasi Windows. Yang pertama, tampilan antarmuka user friendly. Yang kedua, lebih mudah dalam proses instalasi. Yang ketiga, aplikasi sistem operasi Windows melimpah. Kekurangan sistem operasi Windows. Yang pertama, tidak open source. Yang kedua, berbayar dan lumayan mahal. Yang ketiga, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Yang keempat, rentan terkena serangan virus. Yang ketiga, sistem operasi Macintosh atau MacOS. MacOS adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta operating system ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis IMB. MacOS pertama kali dikenalkan secara publik pada tahun 1984. Operating system ini dibuat oleh Apple Computer. Kelebihan sistem operasi Macintosh. Yang pertama, lebih stabil. Yang kedua, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia. Yang ketiga, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas. Yang keempat, aman dari virus. Kekurangan sistem operasi Macintosh. Yang pertama, harganya relatif mahal. Yang kedua, kurang optimal untuk gaming. Yang ketiga, tidak open source. Yang keempat, sistem operasi Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux ini diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada dalam masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Pada bulan September di tahun 1991, kernel ini diluncurkan dengan nama Linux. Kelebihan sistem operasi Linux. Yang pertama, open source. Yang kedua, gratis, tidak ada biaya lisensi. Yang ketiga,
perkembangannya sangat cepat. Kekurangan sistem operasi Linux yang pertama, tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Yang kedua, aplikasi Linux terbatas. Yang ketiga, cara install Linux terbilang susah. Yang kelima, sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplexed Information dan Computing Service atau disingkat MultiCS, dengan harapan bahwa Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking, portable, dan dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau user. Kelebihan dari sistem operasi Unix. Yang pertama, portabilitas, yaitu bisa diadaptasikan dengan mudah ke komputer lain. Yang kedua, multi-user, dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Yang ketiga, multitasking, dapat menjalankan tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Yang keempat, Unix adalah sistem operasi yang hampir gratis. Kekurangan sistem operasi Unix. Yang pertama, tampilannya kurang menarik. Yang kedua, membutuhkan memori yang cukup besar. Yang ketiga, masih belum banyaknya game-game besar yang bersedia dijalankan pada platform ini. Yang keempat, beberapa hardware sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Yang kelima, sulit digunakan untuk pengguna awam. Hanya sekian penjelasan tentang sistem operasi dan beberapa jenis sistem operasi dari saya. Sekian dan terima kasih.